Oke, ketemu lagi bersama saya, Riza, di channel Belajar dari Praktisi. Nah, seperti biasa kita akan banyak ngobrol tentang profesi tertentu, tentang orang yang menggeluti profesi tertentu. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan Arindah, Arindah Arimurti. Dia itu adalah psikolog klinis mm, di beberapa tempat, ya. Dah ya, di sekolah iya, praktek Iya betul. praktek juga iya ya, Ya. praktek iya gitu. Nah, sering juga jadi pembicara di tempat lain, makanya aku tertarik ngajak ngobrol. Tapi kali ini dia tidak sedang, aku akan tanya-tanya tentang tema-tema yang biasa dia bawakan, tidak tentang mental health-nya, tentang isu-isu itu, tapi justru tentang pekerjaan dia gitu sih. Sesuai dengan apa yang biasa kita bawa di channel ini. Nah, mungkin boleh perkenalkan diri. Dah. Terima kasih Za. Hai pendengar, sapaannya apa nih biasanya nih? Belum ada. Oke, halo selamat pagi, siang, sore ataupun malam. Nama saya Arinda. Sekarang sibuknya di beberapa tempat, domisilinya di Jakarta. Apalagi? Apalagi, Mak? Apalagi? Itu dulu kali ya. Itu dulu aja kali ya. Paling juga pengen nanya sih sekarang berarti kesibukannya di mana aja tuh berarti itu selain yang tadi udah aku sebutin, atau yang tadi aku sebutin juga boleh diceritain sih. Iya, aku sekarang memang ada di beberapa tempat. Sehari-hari aku jadi guru pengajar di sebuah SMA swasta di Jakarta. Yang kuajarin adalah psikologi. Jadi legit belajar psikologi. Oke. Psikologi dasarnya masa kuliah tuh Ya. dipelajari sama teman-teman di SMA. Nah, aku Oke. ngajar di situ. Kemudian setelah ngajar, biasanya aku masih di sekolah juga, berperan sebagai konselor di sekolah di level SMA juga. Mulai dari konseling, ketemu orang tua, sampai kayak bikin-bikin program gitu deh untuk anak-anak SMA-nya. Terus Sabtu Minggu biasanya konseling, nerima konsultasi baik online ataupun offline, tatap muka. Klinikku ada di Kemang, di Klinik Brawijaya Kemang. Kemudian kalau misalnya lagi nggak ada pasien, kadang-kadang ngisi-ngisi acara atau mungkin ngasih psikoedukasi ke teman-teman mahasiswa ataupun masyarakat umum. Nah, di lain kesempatan itu juga aku di Pijar Psikologi. Ini sebuah platform informasi tentang psikologi, seputar psikologi. Di situ, tapi di situ aku tidak banyak hands-on activity-nya di sana. Jadi kayak lebih banyak fungsinya lebih ke fungsi supervisi gitu. Jadi hal-hal yang berbau pelayanan psikologi itu nanti mungkin akan bersinggungan sama aku. Ya. Gitu. Dan platform ini legit diisi oleh orang-orang psikologi ya, artinya psikolog dan beberapa ini lulusan psikologi ya? Enggak juga. Menariknya adalah kita memang platform psikologi, pengennya mengedukasi tentang psikologi, tapi dalamnya nggak hanya orang psikologi dan nggak hanya psikolog aja. Yang psikolog yang menjadi pengurus itu cuman aku. Yang lainnya psikolog yang kita bilangnya associate psychologist. Di situ berarti teman-teman psikolog yang sama-sama mau mengedukasi, tapi nanti sifatnya lebih kalau misalnya ada project aja, project based gitu. Ya, tapi artinya teman-teman yang lain, artinya isi-isinya atau konten-kontennya itu dalam supervisi orang-orang psikologi beneran gitu kan? Iya, betul. Yang memegang peran utama untuk menyaring dan mengolah informasinya orang-orang psikologi. Cuman siapa aja yang mau nulis boleh masuk gitu. Bahkan kemarin sempat pimret kita adalah orang biotek, S2 biotek gitu. Tapi secara konten nanti akan disaring sama orang-orang psikologi gitu. Oke. Sip. Oke. Nah, mau nanya lagi sih tentang ini. Kegiatanmu. Nah, tapi kalau sekarang kan dengan adanya pandemi ini kebayang nggak sih? Maksudnya aku kebayang bahwa ada mungkin akan ada perbedaan-perbedaan karena ketemu aja udah nggak bisa kan. Nah, itu dari semua kegiatan-kegiatanmu ada perbedaan nggak sih selama pandemi ini dan sebelum pandemi gitu? Lumayan sih, alhamdulillahnya kalau sekarang sudah mulai seperti dulu. Walaupun dengan banyak adjustment ya, kayak misalnya kalau dulu
ngisi acaranya akan datang ke tempat-tempatnya gitu. Ya. Kalau sekarang ngisi acaranya akan online. Cuman dari sisi frekuensi sudah mulai balik. Tapi kalau kita flashback dikit ke awal-awal pandemi itu terasa banget sih dampaknya. Jadi grafiknya tuh dari yang tadinya mulai mungkin stabil gitu ya di tengah-tengah, terus pas pandemi awal tuh turun banget semuanya, konsultasi, ngisi acara tuh turun banget, tapi sekolah stabil. Kemudian sekarang mulai balik ke titik stabil lagi. Bahkan beberapa hal kayak konseling tuh mulai nambah gitu. Naik ya. Jadi mulai banyak. Kemarin juga perawat di klinikku bilang sekarang lebih banyak pasien buat psikolog, sekarang lebih banyak pasien buat psikolog Bu daripada yang ke dokter umum gitu. Jadi emang grafiknya naik. Event-event juga mungkin kalau misalnya kamu ngeh Za, atau mungkin teman-teman yang dengar juga ngeh, sekarang banyak banget webinar, live Instagram, apalagi you name it lah gitu. Yang isinya ngebahas tentang kesehatan mental. Jadi Kesehatan ya mental, gitu ya, sih. betul. Beda. Ada yang relationship, ada yang tentang Parenting. tumbuh kembang anak ya, parenting Iya, gitu ya. betul. Gitu-gitu. Nah, tapi jadi gini, kan dengan berbagai dengan berbagai kesibukan itu, dengan berbagai kegiatan itu seberapa banyak sih yang sudah pernah kamu bayangkan ketika masih muda dulu, katakan masih SMA, bahwa akan kamu lakukan saat ini? Masih SMA? Misalkan masih SMA. Mungkin kalau menjadi psikolog udah mulai, kalau konseling mungkin menjadi sesuatu yang mudah dibayangkan ya. Tapi kayak sekarang ternyata harus ngisi sesuatu juga, ternyata jadi pengajar. Nah itu dari berbagai pilihan itu, bidang itu yang sudah terbayang sejak masih muda, itu yang mana gitu? Kalau waktu aku flashback ke masa SMA, dulu sebenarnya waktu mutusin mau masuk psikologi itu yang terbayang adalah aku akan konseling orang dan ngasih tes. Jadi ngetes orang-orang. Karena awalnya banget yang bikin aku mau masuk psikologi itu karena tes IQ. Kayak menarik aja. Kenapa sih kayak orang bisa nentuin itu, keluar angka gitu. Dari cuman jawab-jawab pertanyaan, gambar-gambar pohon, rumah orang gitu kan. Kayak keluarnya angka. Gimana deh ceritanya gitu. Nah, awalnya gara-gara itu. Jadi aku mikir kalau aku masuk psikologi, maka aku akan sama kayak mbak-mbak yang ngetes aku dulu gitu. Itu yang aku bayangin. Tapi kayak sekarang aku jarang banget ngetes, kayak jarang banget aku tes IQ orang. Bahkan kayak kapan ya terakhir kali aku tes IQ, aku harus inget-inget gitu. Dan ngomong di depan umum, percaya nggak percaya dulu aku tidak bisa ngomong di depan umum, Za. Oh ya? Aku nanya pertanyaan aja aku mikir sampai pulang sekolah. Serius aku tidak. I'm not the kind of girl dulu waktu di SMA. Ya karena ketika kamu kuliah kamu tidak terlihat effort untuk itu. Kayak udah, maksudnya ketika kamu bicara di depan umum, bahkan pernah di beberapa event kamu jadi moderator juga kan, acaranya approve dulu. Nah itu kan kayak ya kamu kayak udah jalan-jalan lancar-lancar aja gitu, kayak nggak ada effort, nggak ada gejolak gitu. Nggak tahu ya mungkin karena ayah sama ibuku juga terbiasa di bidang itu, jadi mungkin ada beberapa hal yang menurun ke aku nggak tahu. Tapi dulu tuh enggak, paling pas kecil aja sih kayak beberapa kali tampil nari. Dulu aku nari dari kecil, kan waktu kuliah juga aku nari ya. Aku nari dari kecil, tapi untuk ngomong di depan umum, memandu sebuah acara, menjawab pertanyaan, menyampaikan pendapat atau presentasi tuh enggak gitu. Jadi kayak sama sekali nggak kebayang sih sama apa yang aku kerjakan sekarang. Sekarang enjoy. Gitu. Sekarang enjoy. Oke. Menarik sih. Nah, soalnya aku bener-bener nggak, kalau kamu nggak cerita yang sekarang ini, nggak kebayang karena kayaknya emang ini orang suka ngomong aja deh dari dulu gitu. Nggak kelihatan sama sekali gitu loh. Ibuku sih bilang kayak emang teteh tuh dari kecil cerewet. Jadi emang aku dari kecil suka nanya, aku dari kecil suka explore macam-macam, suka ngomong tuh aku bilang, aku kayak gitu. Cuman bukannya di depan umum gitu loh. Terus nama aku sendiri Arinda Arimurti. Arimurti itu diambil dari nama penyiarnya Prambors. Namanya legit Arimoerti. Kayaknya kalau di googling sekarang ada deh. Dan itu kayak penyiar favoritnya ibuku.
Mungkin Oke, ibuku berharap suaraku renyah kayak kayak ya Mbak Adi beliau. Murti gitu ya. Mungkin yang kan nama adalah doa ya. Jadi yang terkabul mungkin cuma bagian cerewet Bagian dan bisa itunya ya. ngomongnya gitu. Ya, 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 ya. Gitu sih, Man. Tapi kamu Oke. sendiri, aku jadi penasaran. Kamu sendiri dulu juga membayangkan nggak akan ada di posisi ini mengerjakan apa yang sedang kamu kerjakan sekarang? Membayangkannya enggak, tapi mem- mempertanyakan banyak hal tentang bidangku saat ini ya. Jadi misalkan gini, Hmm. ada momen ketika Muhammad Riza Rahman SMA nonton TV, kemudian bertanya-tanya kenapa brand, kenapa company ngebayar miliaran rupiah untuk sesuatu yang tidak secara atentif, tidak secara apa namanya, secara penuh kesadaran ditonton. Kan iklan maksudku. Iklan itu kan orang nggak segitunya nonton ya. Nah, kalau di YouTube bahkan sekarang bisa di skip. Tapi kalau di TV dulu ya paling orang jadi setelah nonton film di TV terus ada apa namanya, ada iklan mungkin sambil baca majalah kalau zaman itu. Kalau sekarang mungkin scrolling sosmed. Nah, waktu itu tuh menjadi pertanyaan banget. Waktu aku masih SMA, terus aku ini googling, ketemulah kalau kamu masih ingat subliminal stimuli, Mm-mm. stimulus subliminal. Oh iya, aku sekarang kerjanya di marketing, makanya aku tadi bilang bahwa Iya. ini berhubungan. Jadi waktu itu adalah bagian dari mungkin apa ya, bagian dari kajian di kognitif ya. Jadi tentang bahwa manusia tuh bisa dipengaruhi tidak hanya dengan stimulus sadar. Stimulus sadar itu misalkan, Arinda tolong beli ini dong, beli aqua dong gitu kan. Nah itu artinya stimulusnya stimulus sadar, perintah kan. Tapi ada juga ternyata subliminal. Yang subliminal tuh apa namanya, yang aku baca waktu itu artikel-artikel tentang itu tuh yaitu tentang stimulus-stimulus yang diberikan dengan mungkin tidak di bawah sadar. Jadi kadang yang dikasih stimulus pun tidak sadar. Makanya suka lihat ada iklan rokok yang repetitif gitu. Jarum gitu kan, di pinggir jalan. Atau yang melalui suara gitu kan. Jadi kayak iklan di TV pun ya kayak gitu. Nggak perlu 100% didengerin untuk memengaruhi tapi repetitif. Nah waktu itu juga setelah masuk psikologi di semester 1 sama Pak Profesor Thomas Diki, itu dikasih video tentang subliminal stimuli yang lebih keren lagi tentang gimana memengaruhi orang. Gitu sih. Jadi aku masuk psikologi itu dengan ketertarikan terhadap dunia marketing, tapi pintunya dari psikologi. Yang ternyata ketika di Indonesia, baik di kampus kita maupun di kampus-kampus yang lain, nggak gitu-gitu amat dipelajari. Jadi lebih banyak kalau di dunia bisnis itu kan HR ya, psikologi Iya. industri dan organisasi. Terus ya udahlah, aku tuh waktu itu kayak mikir, untuk HR menurutku termasuk yang tidak terlalu rumit mata kuliahnya. Jadi aku kayaknya bakal ke HR deh gitu. Cuman pas masa-masa skripsi udah mulai ada tekad lagi untuk kayaknya masuk marketing masih bisa deh. Kayak gitu, jadi kayak akhirnya masuk di marketing. Jadi aku hampir nggak pernah apply HR. Jadi sebenarnya dari zaman kecil tuh udah ada bibit-bibitnya ya sebenarnya, tapi kayak nggak sejelas yang kayak akan mengarahkan kita untuk melakukan apa yang sedang kita lakukan sekarang gitu. Mungkin di kamu tadi kan Betul, curiosity-nya ada, tapi kalau di ada. aku mungkin kayak aku juga curiosity tapi ke IQ gitu, bukan ke Ya, counselingnya atau ngasih ke ya. edukasinya. Cuman emang dasarnya dulu aku juga seneng banget kayak dengerin orang ngomong gitu sih, kayak ketika dia cerita, ketika dia ada masalah tuh aku mungkin mungkin tidak tidak perlu banyak ngeluarin usaha untuk bisa dengerin mereka secara full gitu. Mungkin itu juga yang akhirnya membuatku bertahan dan menemukan psikolog klinis tuh, oh bisa nih aku masukin gitu. Oh iya. Gitu sih. Kalau di tempatku Seru sih. yang jadi seperti itu kakakku. Karena kakakku psikolog Mhm. klinis, kakakku psikolog. Dan Mhm. kalau aku nanyanya ke ibu tuh malah lebih karena ibu dari dulu pengen psikolog, cuman waktu itu nggak kesampaian, suka baca-baca bukunya, terus sejak kecil kalian udah ibu bawa ke psikolog. Nah yang jadi psikolog kakakku karena familiarity itu, karena familiarity sama Oh. sama bidang itu. Tapi kalau akunya nggak tertarik karena aku mungkin itu ya secara personality bukan yang segitunya care.
You can say that. Ya, care mungkin kayak mendengarkan yang kayak ya kayak mendengarkan apa namanya curhat dari seseorang yang aku nggak kenal tuh sesuatu yang nggak bisa aku bayangkan. Kalau dia adalah orang yang aku cintai itu bisa, tapi kayak kalau aku nggak kenal gitu kayak nggak kebayang. Nah itu kan butuh ya mungkin kalau aku belajar itu mungkin akan sesuatu yang sangat bisa dilatih ya. Cuman kayak saat itu jadi menjadi tidak tertarik karena meskipun belajar psikologi karena aku merasa kayaknya aku nggak akan bisa melakukan itu deh. Nah ini lagi deh prosesnya nih kalau mau ngobrolin proses tentang menjadi apa namanya psikolog. Kan psikolog itu adalah sebuah profesi yang saklek di bidang pendidikannya ya. Maksudku aku tidak belajar secara formal di marketing management. Aku nggak belajar secara formal di komunikasi, tapi aku bisa ambil kerjaan di marketing. Nah psikolog kan nggak bisa kayak gitu ya. Psikolog kan nggak bisa kayak gitu. Dan mungkin ada pendengar atau yang nonton YouTube-nya nanti juga belum ngeh tentang itu. Nah mungkin aku minta tolong diceritakan bagaimana sih proses untuk menjadi psikolog di Indonesia? Aturan-aturan di tempat kita gimana sih? Oke. Aku akan ceritain psikolog secara general ya, karena kalau di Indonesia sendiri ada 3 cabang atau 3 spesialisasi psikolog gitu. Ada psikolog klinis, psikolog pendidikan, dan psikolog industri dan organisasi. Di beberapa universitas ada juga yang akhirnya mencabangkan antara psikolog anak dan psikolog dewasa gitu. Ya. Tapi beberapa universitas lain mengeneralisir, jadinya psikolog dewasa gitu. Psikolog klinis aja. Ya, aku psikolog klinis. Klinis aja ya. Kebetulan kampusku itu programnya adalah psikolog klinis aja. Jadi pelajarin dari mulai konsepsi, preconception sampai sudah jadi lansia gitu, kakek nenek. Nah, mungkin sebut aja kali ya biar orang kayak perbedaan di beberapa univ juga. Oh disebut boleh. Aja bahwa kamu adalah dari. Aku dari UGM. Kalau di UGM itu programnya mirip kayak di mana lagi ya yang kayak gitu ya. Aku nggak terlalu hafal sih. UNER itu juga sama, psikolog klinisnya juga psikolog klinis general. Kalau kayak UI, Unpad itu mereka membagi jadi psikolog anak dan psikolog dewasa. Bahkan di Unpad itu ada psikolog sosial. Itu ada. Cuman nggak tahu dia masuk kemana, karena kalau aturan dari HIMSI-nya sepertinya belum disebutkan psikolog sosial. Mungkin masuknya ke industri atau gimana, aku nggak gitu paham ya. Itu kemudian industri organisasi semuanya ada. Biasanya kalau nggak salah di Indonesia cuma ada 19 universitas yang memberikan program magister profesi psikologi gitu. Tapi aku kurang hafal apa aja dan di mana aja tuh aku kurang hafal gitu. Terus habis itu awalnya kalau memang kita mau jadi psikolog, S1-nya harus, itu nggak bisa ditawar, harus psikologi gitu. Kemudian S2-nya juga ambil psikologi tapi yang magister profesi psikologi. Karena nanti kalau misalnya kita mau ngambil S2, ada 2 cabang nih. Ada yang magister profesi, ada yang magister aja. Di beberapa universitas namanya magister science gitu. Kalau magister science nanti ketika kita masuk sana akan lebih banyak ngomongin tentang konsep, pembentukan teori, pengembangan teori, dan seterusnya gitu. Jadi lebih ke pengembangan ilmunya itu sendiri. Ya. Tapi kalau magister yang sains dulu. Yang sains lebih ke teori, berarti nanti ketika lulus, ranah yang akan bisa didalami, yang boleh didalami adalah ke ranah-ranah yang berkaitan dengan pengembangan teori, atau mungkin pengembangan konsep, pembuatan program berdasarkan teori dan seterusnya gitu. Tapi tidak boleh memberikan diagnosa, memberikan terapi, itu nggak boleh gitu. Mereka juga nggak punya izin praktik. Jadi nanti disebutnya sebagai peneliti atau ilmuwan psikologi. Ilmuwan psikologi gitu. Ya. Nanti kalau yang magister profesi, dia akan ada double degree. Berarti ada degree yang magisternya aja, sama ada yang profesinya aja. Gitu. Magister berarti sama kayak tadi, berarti seorang yang menjadi psikolog itu juga memiliki kompetensi sebagai ilmuwan psikologi. Jadi boleh tuh, neliti-neliti tuh boleh banget, halal. Tapi kita ada tambahannya, ada si profesinya ini, yaitu
Berarti kalau kita masuk ke profesi, kita punya kualifikasi untuk memberikan terapi, untuk mengadministrasikan dan menginterpretasikan alat tes, membuat diagnosa, itu bisa gitu. Diagnosa, tapi kalau diagnosa klinis hanya bisa ditegakkan oleh psikolog klinis. Psikolog Oke. pendidikan tidak boleh memberikan diagnosa, tapi Iya. boleh memberikan kesimpulan gitu. Kayak mereka sebenarnya juga diajarin sih buat membuat diagnosa, tapi lebih kepada gangguan belajar, bukan Ya. ke yang klinis banget gitu. Jadi Misalkan misalnya seperti disleksia, disleksia gitu ya. diskalkulia, Cuman mungkin gitu-gitu itu kalau bisa. misalkan gangguan disleksianya sudah, kan disleksia tuh aku lupa sih, tapi kayak misalkan dia sulit memahami pola-pola huruf, nulis, baca tulis gitu kan. Nah, sehingga ketika kebayangkan anak kecil sebenarnya anaknya pinter tapi nggak bisa baca tulis, sehingga mungkin dia tertekan dan itu bisa mempengaruhi kepribadian dia, yang memungkinkan ada gangguan klinis juga ya. Nah itu kalau itu sampai sudah terjadi sampai gangguan klinis, baru dia harus di refer ke psikolog klinis ya. Iya, biasanya kalau misalnya teman-teman di psikolog pendidikan akan fokusnya adalah fokus dari kenapa mereka menegakkan diagnosa sampai membuat program intervensinya adalah untuk membantu proses belajarnya, untuk Oke. membantu mereka untuk tetap bisa menerima informasi dan belajar gitu, menerima pendidikan. Tapi ketika nanti sudah ada singgungan dengan bagaimana keberfungsian anak atau orang ini di society, atau mungkin kayak ada gangguan emosional yang lain, atau hubungan sama keluarga dan lingkungan sekitar yang mulai terganggu. Nah itu, atau ada perilaku-perilaku membahayakan, itu baru nanti sudah masuk ke ranahnya psikolog klinis. Gitu. Agak tipis-tipis sih emang, jadinya kayak that's why klinis suka masuk pendidikan, pendidikan suka masuk klinis, kayak gitu-gitu. Ya. Jadi kalau bisa disimpulkan, kalau bagi teman-teman yang ingin menjadi psikolog, maka pilihan pendidikannya mau nggak mau harus S1-nya harus S1 psikologi. Betul. Kemudian ambil S2, S2-nya itu harus juga di magister profesi ya, psikologi. Nah, baru bisa legit disebut sebagai psikolog. Nanti bisa dapat apa sih istilahnya? SRT, SIRT itu surat izin. SIPP dulu, SIPP sama SSP. SIPP adalah surat izin praktik psikologi. Jadi itu legit kita boleh praktik, dikeluarinnya sama HIMSI. Kemudian HIMSI itu himpunan psikologi Indonesia. Kemudian yang kedua adalah SSP, surat sebutan psikolog. Nah ini yang membuat sebutan psikolog di belakang namaku tuh jadi legal gitu. Gitu. Ini yang ngeluarin juga psikolog HIMSI. Yang ngeluarin juga HIMSI. Baru nanti kalau misalnya memang mau berpraktik, itu nanti ngurusnya sama IPK, Ikatan Psikolog Klinis. Ini adalah organisasi profesi yang mengurusi dan menaungi psikolog klinis di Indonesia gitu. Nanti ada lagi hal-hal yang perlu diurus kayak SIPPK, Surat Izin Praktik Psikolog Klinis. Lebih spesifik lagi. Kemudian STR, kalau STR ini yang ngeluarin adalah Dinkes, karena psikolog klinis sudah termasuk sebagai tenaga kesehatan dan harus terdaftar juga di Dinkes gitu. Gitu-gitu deh. Jadi kurang lebih itu mungkin beberapa hal yang perlu ada gitu. Oke. Nah selama proses itu tadi, selama proses S1 terus berproses menjadi psikolog dari S1, S2 dan lain-lain. Yang challenge yang dirasakan apa aja sih, Be? Challenge-nya tuh dari diri sendiri, Oke. Apakah dari diri sendiri itu adalah sesuatu yang boleh diceritakan? Oke, disclaimer ini akan mengandung unsur curhat ya Bun. Jadi kayak karena gini, sebenarnya kalau dari sisi keilmuan gitu ya, kalau orang-orang bilangnya psikologi mah gampang bisa dipelajari dan seterusnya. Aku perlu sepakat dengan itu in a way. Dalam artian memang psikologi bukan ilmu yang mungkin kita benar-benar perlu perlu istilahnya kayak mungkin kayak matematika itu kita perlu punya base tertentu untuk bisa memahami ini tertentu dan seterusnya. Pola pikirnya juga agak berbeda dengan bagaimana kita kehidupan sehari-hari. Tapi kalau psikologi kan cenderung dekat dengan kehidupan sehari-hari dan dirasa seperti
gue mah udah tahu gitu. Ya, Hindsight bias jangan sangat ada di sini dalam Ya, proses kita betul. melihat psikologi gitu kan. Betul. Tapi menurutku kayak yang membedakan adalah bagaimana kita yang belajar atau ngambil pendidikan psikologi secara formal akhirnya bisa mempelajari ilmu ini secara runtut dan secara menyeluruh dari mulai historinya seperti apa dan possibility pengembangannya akan seperti apa gitu. Sehingga sebenarnya dari sisi konten itu tidak terlalu sulit asalkan mau membaca. Kuncinya menurutku adalah mau membaca dan mau berpikir kritis kalau di psikologi atau menjadi psikolog. Yang menantang adalah ketika kita mau menjadi psikolog itu berarti kita semacam punya komitmen, mengikat komitmen dengan diri sendiri untuk membantu masalah orang lain atau setidaknya menjadi partner untuk orang lain melihat dan menyelesaikan masalah dia gitu. Dan untuk berdekatan berarti kita semacam mengizinkan diri sendiri untuk nyemplung ke masalahnya orang ya kan? Ya. Itu kalau kita sendiri masih punya banyak masalah dan belum tahu gimana nyelesainnya, yang ada beneran nyemplung tenggelam di situ gitu. Ya, betul. Gitu. Betul. Jadi itu tantangan terbesar sebenarnya, gimana aku sebelum ketemu sama pasien atau klienku itu aku sudah ngerti deh. Mungkin kalau masalah orang bilang kayak lo selesai dulu deh sama masalah lo. Mungkin sampai mati lo gak akan selesai sama masalah lo gitu. Karena kayak masalah tuh akan ada terus. Dan manusia tuh kepribadiannya kayak bawang. Makin dikupas, ada lagi. Dikira udah selesai ngupasnya, ada lagi gitu yang bisa dikupas. Jadi kayak gak akan selesai. Yang penting adalah menurutku, at least sampai sekarang ya, pemahaman yang aku miliki adalah aku aware dulu kalau aku tuh mungkin punya masalah. Aku sangat mungkin punya luka-luka yang gak pernah aku rasain gitu. Nah, selama lagi pendidikan, aku diajak untuk ngerasain luka, disiram air gareman, diperesin jeruk nipis, lu nangis-nangis deh di situ gitu. Yang penting adalah kita bisa detect di bagian tubuh sebelah mana lukanya ini ada. Dan sedalam apa sih, sebanyak apa sih, gitu-gitu. Jadi setidaknya kita aware dulu kalau ada yang sakit. Dan ketika ntar udah ketemu sama kliennya dan kerasa ada yang gak enak, oh ini luka yang lain nih yang ketemu, gitu. Jadi supaya bisa membantu atau menjadi partner dengan lebih objektif. Itu sih menurutku yang paling menantang. Dan untuk merasakan sakitnya disiram air garam dan diperesin jeruk nipis, itu tuh perlu keberanian yang luar biasa sih. Gimana sih kamu tahu kamu akan merasa sakit gitu kan, diajak untuk kenal rasa sakitnya gitu. Betul. Dan itu yang seringkali menjadikan aku dan teman-temanku saat kita masih proses mapro tuh naik turunnya parah banget gitu. Dari sisi konten tuh nggak beda man sama materi yang diajarin di S1. Mungkin di pengantar psikologi klinis gitu ya. Nggak beda gitu. Cuman mungkin lebih banyak ngebahas tentang diagnosa dan seterusnya dan terapi. Tapi di luar itu ada proses yang namanya PKPP. Ini saat kita kalau mungkin dokter koas gitu ya, ketemu sama pasien langsung. Itu kenalan lagi. Ada yang datang misalnya masalahnya kok mirip masalah keluarga juga, aku punya masalah keluarga nih. Aduh, kok mamanya gitu banget sih? Gitu. Kita jadi punya judgment. Ih, mamanya rempes banget sih gitu kan. Itu loh, yang kayak gitu-gitu yang susah sebenarnya. Dan di awal sebelum kita ketemu klien, ya kita tadi disiram air garam dulu supaya tahu kamu masalahnya di mana. Kayak gitu-gitu. Dan akhirnya diajak untuk bebersih dan merawat lukanya itu supaya nggak kebawa pas orang lain bawa luka yang sama. Kayak gitu. Aku tuh orang yang tidak setuju kalau dibilang belajar psikologi itu gampang, karena di beberapa bagian klinis perkembangan itu aku tuh merasa itu challenging buat aku. Tapi taruhlah aku setuju dengan tesis itu bahwa belajar psikologi gampang, belajar materinya gampang. Tapi aku sadar sekali bahwa menjadi psikolog tuh nggak untuk semua orang. Ya kayak kamu tadi cerita itu, termasuk ketika waktu itu salah satu profesor di kampus kita di psikologi UGM ngajar di mata kuliah psikologi klinis, itu semester awal banget ya. Semester awal banget, judulnya itu masih umum, psikologi klinis, belum abnormal, belum apa-apa. Nah, terus itu dia belum biopsikologi ya? Belum. Dia itu momok tuh, biopsikologi itu momok tuh. Itu Pak Profesor Nur Rahman Hajam bilang gini, if you don't have sense of caring, if you don't have sense of helping, don't be psychologist. Dia langsung nembak gitu.
itu kayak di pertemuan pertama di semester awal terus ngomong kayak gitu, kayak terus dalam hati, iya saya juga masuk kelas ini karena wajib Pak. Terus kayak karena kayak ya itu nolong semua orang, kayak tadi aja yang aku cerita gitu, kayak nolong orang yang nggak dikenal itu kayak sesuatu yang berat buat aku ya. Selain bahwa aku juga challenge mata kuliah itu buat aku susah. Buat aku mata kuliah psikologi klinis itu susah, ya nggak tahu ya, bagi orang yang sangat menyukai psikologi klinis mungkin itu menjadi mudah, tapi buat aku tuh sulit, nggak gampang loh. Kayak buat aku saat itu membedakan, yang aku suka cerita adalah yang waktu itu, karena itu memang benar-benar terjadi. Waktu itu aku bingung dengan apa perbedaannya gangguan kepribadian paranoid dengan skizofrenia Skizoid. paranoid. Ada nama paranoid di belakang dua term itu yang artinya beda banget. Aku cuman paham kayaknya, kalau nggak salah ingat itu kan udah sangat lama ya. Kayaknya agak lebih ngeri kalau sudah menjadi gangguan kepribadian. Kayaknya aku juga udah lupa, ini bisa salah, tapi kayak waktu itu aja kayak udah anjir nggak paham nih ini bedanya. Kan ada simptom-simptomnya terus kayak nggak kebayang gitu, nggak kebayang gitu loh, kayak bentuknya kayak gimana gitu, nggak kebayang. Terus yang tentang perkembangan tuh kayak autis. Terus ada autis kan macam-macam, bahkan autis sama Asperger aja aku nggak ngerti bedanya apa saat itu. Jadi kayak ya nggak bisa dibilang gampang juga buat semua orang. Wong aku yang udah kuliah di situ, aku udah kuliah di situ dengan dosen-dosen terbaik di UGM gitu kan, tapi tetap aja aku masih nggak paham. Ya mungkin karena aku juga tidak merasa harus bertanggung jawab terhadap ketidaktahuanku karena aku nggak ngambil klinis ya. Tapi maksudku jadi aku nyerah aja gitu, kayak yaudah yang penting B gitu kan, minimal B nggak malu gitu. Terus kayak belajarnya juga yang untuk ini loh short term memory gitu loh. Oke, aku ngerti ini, tapi mungkin 3 bulan lagi udah nggak ngerti. Nah paling dulu semacam itu sih survive-nya. Beda sama hal-hal yang aku suka tentang psikologi sosial gitu kognitif, itu banyak yang aku masih ingat, bahkan ketika aku udah lama nggak berurusan dengan itu gitu kan. Gitu. Tapi kayak aku jadi inget sih Man, ketika kamu cerita kayak gitu, dulu at least ya zaman kita lagi kuliah tuh emang semacam ada stigma atau ada asumsi nggak sih, kayak ini bidang ini tuh paling susah, bidang ini yang paling gampang, quote and quote, bidang ini yang ya average lah gitu. Padahal kayak menurutku pribadi malah sampai sekarang aku ngerasa kayak sosial tuh rumit gitu, karena banyak banget yang harus dipertimbangkan dan kayak singgungannya banyak gitu. Dengan keilmuan lain sebenarnya iya, dan sebenarnya bukan perkara jumlah bidang keilmuan yang menyinggung itu, bersinggungan dengan itu dan seterusnya, tapi menurutku cara berpikirnya berbeda dengan cara berpikir yang biasa digunakan di klinis. Mungkin ini yang menjadikan kita susah gitu ya. Aku susah masuk ke bidang kamu susah masuk ke bidangku gitu. Karena cara berpikirnya beda sekali gitu. Tapi ketika jadi kayak akhirnya subjektif kan, sangat-sangat subjektif gitu. Mana yang susah, dan Pio tuh sampai sekarang aku kayak apa sih penggajian orang apa sih gitu. Kayak kenapa sih susah banget? Apa karena kayak terlalu teknis dan seterusnya gitu. Jadi kayak aku nggak tahu sih, aku nggak pernah berpikir lebih dalam juga tentang itu. Cuman kayak bener sih, memang untuk mungkin para pendengar yang belum masuk ke psikologi atau mungkin di luar bidang psikologi juga bertanya-tanya kayak emang kenapa sih sama psikolog klinis dan seterusnya gitu kan. Ya memang di dalamnya ada semacam gitu persepsi-persepsi tertentu tentang mata pelajaran. Kayak zaman kita SMA deh, nggak usah jauh-jauh. Ada yang bilang semua matematika mikir, susah. Iya, atau kayak anak IPA tuh paling susah gitu. Terus waktu aku udah kerja, kok orangnya pada pinter matematika ya? Kok banyak banget yang pada pinter ya? Terus kayak, kayaknya dulu pada orang pada ngeluh. Kayaknya dulu pada orang ngeluh gitu kan, tentang angka gitu pada ngeluh. Ternyata setelah kerja tuh kayak, orang-orang ini pada jago-jago ya tentang tentang data gitu kan. Bener. Kalau tentang yang di dalam psikologi merasa mata kuliah ini lebih sulit atau apa namanya apa sih istilahnya dulu tuh, klinis dan sosial itu istilahnya apa sih? Nah di pembagian itu klinis lebih susah, ini lebih susah gitu. Aku tidak merasakan itu waktu itu. Jadi lebih kepada kalau aku waktu itu udah saking pedenya, nggak bisa pun udah bisa bilang ya elah, ya lo juga kalau sosial juga lo belum pasti bisa kok gitu. Jadi kayak udah apa namanya,
sesantai itu waktu itu. Jadi misalkan nih aku ketemu anak yang secara mata kuliah psikologi klinis pintar gitu. Itu nggak ada rasa apa namanya? Nggak ada rasa minder, terintimidasi sama sekali kayak apa namanya? Ya ngobrol sama mereka terus kayak oh iya gitu kayak nggak ada hal-hal yang mengganggu buat aku, itu bukan hal yang sama sekali mengintimidasi gitu. Tapi mungkin bagi beberapa orang ya itu ada persepsi bahwa misalkan klinis lebih susah. Ya lebih banyak kompak kan biopsikologi susah gitu kan ya. Iya, itu momok sih memang. Atau kayak misalnya kamu ingat gak sih dulu misalnya kayak tanya, kamu kan kita kan nggak ada penjurusan ya S1 ya, cuman kayak ada peminatan aja mau ngambilnya pelajaran apa gitu kan. Terus kayak kalau denger nih pas lagi kayak resan, terus kayak ngambil pilihannya apa aja, ini itu yang klinis. Weh, anak rajin gitu langsung gitu. Itu belum yang ini. Padahal kayak belum yang psikometri. Iya sih. Itu menurutku malah lebih rumit psikometri menurutku ya. Maksudnya cara berpikirnya jauh berbeda dengan bidang psikologi yang lain. Menurutku paling berbeda tuh psikometri menurutku. Tapi ya gitu. Mungkin dulu belum se ini sekarang ya. Masih pembagiannya cuman yang psikolog klinis, pendidikan, perkembangan, industri sama sosial aja gitu. Gitu sih. Lu jadi mana-mana man ngobrolinnya man. Ya pokoknya itu lah ya. Pokoknya ada banyak cabang nanti kalaupun teman-teman mau masuk, mau pengen jadi psikolog pun nggak hanya klinis kok. Jadi kayak ada beberapa, ada 3 lah seenggaknya, ada pendidikan dan ada industri. Selain itu pun bisa jadi nanti udah kuliah juga akhirnya memutuskan untuk tidak jadi psikolog tapi masih di bidang-bidang yang relate sama psikologi itu juga bisa. Kayak psikologi sosial itu kan nggak selalu dekat dengan apa namanya keprofesian psikolog gitu. Betul. Setuju sih. Sama ini deh. Nah, balik lagi ke pekerjaan nih biar nggak ngelantur kemana-mana. Balik lagi dari pekerjaan. Nah, dari banyak pekerjaan itu kan ada praktek, ada ngajar, ada ngisi-ngisi psikoedukasi, gitu kan. Ada apa namanya menumbuh kembangkan sebuah platform kesehatan mental. Nah dari semua kegiatan itu kegiatan apa sih yang paling menyita konsentrasimu? Maksudnya in term of waktu, tenaga, pikiran gitu yang paling banyak habisin bandwidth kamu tuh yang mana? So far sih yang di sekolah, baik itu ngajar ataupun menjadi konselor. Karena kalau ngajarnya itu sendiri, terutama karena lagi online ya, jadi modul yang kemarin ku buat jadi harus dirubah lagi gitu, karena menyesuaikan dengan interaksinya online dan seterusnya gitu kan. Tapi memang ketika aku awalnya sign up untuk pekerjaan itu, kemudian diterima, aku semacam punya janji sama diriku sendiri untuk kayak, Rin, ini pertama kali anak-anak ini encounter dengan psikologi, jadikan memorinya membekas dan membekasnya positif gitu. Jadi kayak aku beneran berpikir gimana caranya ini pelajarannya bisa menyenangkan untuk mereka, walaupun dari secara tuntutan akademis memang lebih tinggi daripada yang lain, tapi kayak gitu. Jadi sehingga sekarang ketika aku mengerjakan beberapa aktivitas sekaligus pun itu yang paling banyak menyita waktuku. Yang kedua adalah membuat program dan ngasih konseling di sekolah. Itu yang paling cukup banyak menghabisi waktu sih. Kalau yang lainnya kayak lebih menyesuaikan karena lebih bisa fleksibel kan. Karena kamu jadi kayak ada itu tadi ya, ada tanggung jawab pribadi untuk berusaha, ada dorongan untuk membuat itu benar-benar menghasilkan memiliki hasil yang sangat bagus, yaitu anak-anak itu punya memori positif tentang psikologi. Dan anak SMA diajari psikologi yang beneran psikologi itu kan kayak agak rumit ya, maksudnya kayak ini psikologinya bukan yang kayak teman-teman baca artikel-artikel yang sudah ibarat buah tuh, karena artikel-artikel tuh banyak seperti kamu makan jeruk tapi udah dikupasin, bijinya udah dikeluarin. Jadi itu benar-benar sebuah petikan cuilan gitu loh, tinggal dimakan gitu loh. Ngomongin tentang baru kadang kan orang kan kayak ya aku sendiri pun kan kadang ngebaca artikel misalkan tentang yang lagi rame inner child gitu kan. Nah padahal seorang psikolog untuk bisa berbicara tentang inner child tuh harus banyak belajar tentang kepribadian, personality, terus belajar tentang perkembangan,
teori-teori perkembangan gitu kan. Terus kalau ada kaitannya sama gangguan-gangguan, berarti itu ada kaitannya juga sama yang klinis-klinis itu yang tadi aku nggak bisa itu kan. Iya. Jadi kayak apa ya, kayak lebih rumit aja, sehingga mungkin kalau anak SMA belajar yang benar-benar psikologinya, bukan tentang yang apa sih istilah, yang populer-populer itu, Populer. bukan yang populer-populer itu, nah itu akan menjadi apa namanya, bukan nggak seasik ya, tapi nggak semudah itu gitu loh memahaminya gitu. Iya, betul. Dan kayak ketika diskusi di kelas pun kalau misalnya minta contoh gitu, mereka akan dengan mudah gitu mengambil contoh di keseharian dan seterusnya. Tapi ketika masuk ke analisis teori atau mungkin kayak menggunakan satu terminologi di dalam konteks yang tepat, itu menjadi sulit gitu. Ya. Dan kayak karena anak-anakku juga kebanyakan, siswa-siswaku kebanyakan bilingual, dan istilah dalam psikologi kebanyakan dari bahasa Inggris, jadi mereka suka bingung gitu, suka kebolak-balik. Misalnya kayak association, secara harfiah association ya sudah hubungan antara satu dengan yang satu. Ya. Tapi kalau masuk ke dalam asosiasinya dari teori kognitif gitu ya, beda lagi. Asosiasinya dari Piaget itu beda lagi. Asosiasi dari konsepnya behavioristik beda lagi. Jadi kayak itu yang kadang-kadang tricky dan ya itu yang mungkin akhirnya membuatku harus berpikir ekstra untuk menyederhanakan konsepnya supaya mereka mudah memahami tapi tidak menghilangkan esensinya. Kayak gitu-gitu sih. Secara realistis juga sebenarnya kenapa pekerjaan ini paling banyak menyita waktu karena kontrak kerja, of course. Gitu sih, Man. Ya. Ini mohon maaf ya para pendengar kalau misalnya kayak sesekali saya manggil Riza Man atau Riza manggil saya B gitu. Ini kayak panggilan kuliah kita seperti itu, jadi kayak sulit sekali untuk menghilangkan itu, jadi mohon dipahami ya. Itu bukan orang yang berbeda kok. Terus ini mau nanya lagi. Ada nggak sih alasan khusus untuk seorang Arinda mengerjakan banyak bidang-bidang itu atau kesibukan itu dalam waktu yang bersamaan? Kan bisa aja sebenarnya kamu fokus pada praktek misalkan, jadi benar-benar 1 minggunya itu untuk praktek doang, atau mungkin jadi pengajar doang, atau fokus dengan pijar gitu lah. Nah, ada nggak sih alasan-alasan khusus untuk apa namanya ngerjain itu secara sekaligus gitu? Mungkin ini juga yang muncul di pertanyaan beberapa orang kali ya, karena kayak melihatku ini itu ngerjain ini itu segala macam. Terus kayak, tapi sebenarnya kalau dari diriku pribadi bukan berarti dengan aku mengerjakan banyak hal sekaligus maka itu meniadakan kemungkinan aku akan fokus di satu pekerjaan. Tidak. Aku memikirkan juga kemungkinan itu, tapi mungkin tidak sekarang. Karena gini, awal dari realisasi ini adalah ketika aku pertama kali kerja setelah lulus S1. Waktu itu sama, aku juga kerja di 2 tempat, di sekolah sama di klinik waktu itu, jadi terapis. Kemudian di situ aku melihat bahwa dari bekerja di 2 tempat, ternyata ada 2 perspektif lah minimal yang akan bisa aku pelajari, atau akan bisa aku pahami. Perspektifnya sekolah dan perspektifnya klinik misalnya, dalam memberikan pelayanan minimal. Terus kayak di 2 hal ini juga aku bisa explore banyak hal. Di sekolah aku belajar lagi bahasa Inggris, di klinik aku belajar lagi tentang terapi. Jadi dari situ aku merasa bahwa pengalamanku kaya ketika aku bisa melakukan banyak hal sekaligus gitu. Kemudian dari situ juga aku merasa bahwa ternyata apa yang aku dapetin di kampus tuh nggak cukup gitu. Kayak pertama kali kerja baru kita lulus S1 tuh kan rasanya kita aku siapa, aku di mana gitu kan. Kayak kemarin gue belajar apa aja 4 tahun, 3,5 tahun gitu kan. Kayak gitu. Jadi kayak harus belajar lagi dan seterusnya. Dari situ aku baru kayak semacam berarti setelah ini aku perlu belajar lagi. Gitu sih. Sampai akhirnya aku kuliah lagi S2. Sebelum selesai S2 pun aku sambil dipijar juga waktu itu. Sama. Semangatnya tuh sama. Sambil pijar, sambil beberapa kali ikut lomba atau ikut acara-acara dan seterusnya gitu. Itu semangatnya sama. Aku nggak mau waktuku hanya dihabiskan di tempat ini aja. Apalagi aku ngerasa waktu itu sambil kuliah tuh menurutku ya informasinya hanya itu aja. Pengetahuannya tuh di situ aja. Menurutku tidak bisa, at least untuk aku pribadi ya, aku memilih untuk tidak menggantungkan satu sumber informasi aja. Aku memilih untuk aku yang menjadi aktornya di sini, bukan dosen-dosenku gitu. Jadi aku yang memutuskan untuk mencari informasi lain.
Dan waktu aku lagi S2 itu aku kebetulan ikut sebuah lomba internasional. Kemudian lolos jadi semifinalist. Kemudian masuklah ke sana. Dan lombanya ini bukan lomba psikologi, tapi lomba social challenge gitu. Jadi social innovation. Jadi kita diajak buat mikir sebuah inovasi untuk menyelesaikan sebuah masalah sosial. Ketemunya sama orang-orang yang bukan dari psikologi gitu. Dan kayak menarik banget perspektifnya. Aku diajarin kayak bisnis model kanvas. Nggak pernah aku belajar itu di psikologi. Nggak mungkin psikologi belajar itu. Value proposition, branding, apalagi macam-macam. Di situ aku belajar public speaking, bahasa Inggris. Aku ngerasa kayak wow, banyak banget nih informasinya, wah kaya banget nih gitu. Di situ aku berpikir bahwa psikologi itu bagus, tapi psikologi doang enggak deh buat aku, kayak enggak cukup buat aku, at least buat aku. Jadi kayak oke, aku mau cari lagi cabangnya. Psikologi bisa ketemu sama ini, bisa ketemu sama itu. Di hukum tuh ada banget, bisa banget apply psikologi. Di bisnis, apalagi bisnis. Ekonomi, ternyata banyak juga teoris para ekonomis tuh yang juga belajar psikologi dan banyak hal. Gitu. Di situ yang akhir. Ada profesor yang menang Nobel ekonomi, namanya Daniel Kahneman. Aku nggak ngerti bacanya gimana. Daniel Kahneman, tulisannya Kahneman. Itu profesor psikologi. Itu profesor psikologi, seingatku ya, itu profesor psikologi, dan kalau nggak salah bener orang yang itu mendapat Nobel ekonomi karena pendapat-pendapat dia yang di bidang ekonomi yang itunya rujukannya tuh justru berawal dari psikologi. Aku udah lupa juga tentang gimana detailnya. Cuman ya itu bahwa itu bisa di ekonomi. Terus waktu masih kuliah juga beberapa teman yang belajar finance itu nanya beberapa hal ke aku karena skripsinya berkaitan sama bidang itu mereka namai sebagai behavioral finance. Iya. Jadi kayak ya kaitannya sama keperilakuan. Di mereka punya teori-teori yang juga tentang perilaku yang aku lupa nama-namanya, tapi kayak misalkan tentang betapa pemuasan kebutuhan itu nggak sangat kadang tidak rasional, terus apa namanya, ketika kamu udah penuh kesini nanti akan ada ini lagi, lupa lagi istilah-istilahnya, tapi itu memang waktu aku baca artikelnya kayak ya emang ini ngaruh-ngaruh aja, ini mah kayak psikologi tapi di konteks finance gitu kan. Jadi iya, emang betul. Nah menariknya ngomongin psikologi itu ini loh, apa namanya, karena bisa nyambung kemana-mananya gitu. Cuman sepakat sih, jadi kayak merasa bahwa aku bisa membayangkan bahwa ada orang bernama Arinda yang ketika ada ketemu konsep-konsep dari luar psikologi juga seru juga ya gitu kan. Karena kayak aku pun kan gitu, karena kan ya agak meloncat ya. Marketing itu kan nggak bener-bener, kan banyak hal yang nggak bener-bener nggak dipelajari di marketing. Di psikologi chart yang banyak dipakai itu kurva yang paling banyak dipakai itu kan bell curve ya, kurva normal. Di marketing ada yang namanya Pareto, ada yang namanya lain-lain. Nah itu kan hal-hal kayak gitu kan hal baru yang kayak anjir, waktu pertama kali kayak udah kayak orang bego aja nih, nggak ngerti sendiri, yang lain pada ngerti gitu kan. Iya, betul. Pengalaman merasakan bahwa ada orang lain di posisi yang sama tahu terus aku nggak tahu tuh juga menarik sih. Jadi kayak kan jadi harus kepaksa belajar gitu kan. Kepaksa aja. Jadi kayak harus ngejar ini gitu. Nah itu jadi kayak sesuatu yang terus sekarang aku juga baca tulisan-tulisan dari psikolog-psikolog atau ilmuwan psikologi. Aku baca bukunya Regis sampai selesai. Yang apa sih judulnya, aku lupa. Loving the Wounded Soul. Loving the Wounded Soul itu. Terus kayak itu kan klinis banget ya. Terus aku waktu baca tuh juga kayak banyak hal yang karena aku tidak mendalami klinis, meskipun itu masih psikologi, itu hal-hal yang baru kayak tentang apa sih namanya, di lambung tuh kayak ada bakteri-bakteri tertentu yang mempengaruhi bahwa lo tuh bisa bahagia atau enggak, sedang berbahagia atau enggak. Nah gitu-gitu tuh kayak nice gitu, hal-hal yang kayak gitu selalu menarik sih untuk bisa ngerti dari perspektif yang berbeda gitu. Bener. Nah itu yang membuatku akhirnya berpikir bahwa oke,
mumpung aku masih ada waktunya, bukan berarti kayak ntar habis waktunya, tapi kayak mumpung aku masih ada kesempatan, sekarang punya kesempatannya, kemudian juga aku bisa melakukannya, aku masih sehat dan seterusnya, aku pengen bisa menyerap banyak hal gitu di satu waktu yang sama. Dan kayak aku semacam punya komitmen, nanti kalau misalnya let's say kamu menikah dan kamu punya anak, ya aku memang akan dengan sadar memberikan waktuku ke mereka lebih banyak gitu. Jadi kayak mumpung sekarang aku belum berkeluarga, jadi aku ingin menggunakan waktu ini untuk menambahkan value diriku sendiri gitu. That's why akhirnya, dan aku terbiasa membuat plan yang step by step gitu loh, Man. Jadi kayak misalnya nih, sekarang aku sengaja mengambil karir sebagai guru gitu. Padahal secara kredit ini nggak akan mendukungku di sisi keprofesian. Ya. Aku ada risknya di situ, ada risikonya. Makanya aku sambil praktek. Aku sengaja ngambil profesi sebagai guru di sekolah internasional supaya bahasa Inggrisku kelatih itu, dan basic psikologiku kelatih, dimatangkan sebelum aku akhirnya ngembangin ke mungkin aplikasi yang lain gitu. Karena kayak dengan ngajar ini aku belajar lagi apa itu confirmation bias, apa itu hindsight bias, bagaimana memori bisa dilupakan, false memory dan seterusnya yang udah lama aku lupakan. Apalagi tadi yang kamu bilang stimuli something subliminal stimuli itu juga aku nggak ingat mana pernah dipelajarin di klinis gitu kan. Padahal itu sangat klinis, padahal itu yang kita lakukan ketika kita ngasih tes proyeksi atau kayak ngasih rorsah gitu atau ngasih TAT dan CAT, tapi nggak kebayang, nggak kebahas. Nah inilah alasan kenapa aku ngambil profesi guru bahasa Inggris kelatih. Aku mau nggak mau ngajar dan membuat materi dalam bahasa Inggris, present dan seterusnya. Bahasa base psikologiku terasah sambil aku tetap ada di Pijar gitu ya. Di Pijar aku belajar banget gimana pendekatan komunitas itu bisa membantu. Sejak aku ikut lomba itu aku berpikir bahwa memberikan konseling di sebuah ruangan itu sangat baik. Tapi memberikan atau membuat sebuah program untuk masyarakat luas juga baik gitu. Jadi aku mau ada di situ, that's why aku masih di Pijar dan seterusnya. Jadi memang ini dengan sengaja sih, by design. Apa yang kulakukan sekarang memang sudah kurencanakan sampai nanti akhirnya aku nggak tahu apa. Aku sejak tahun lalu kayaknya aku sedang berlatih untuk tidak berpikir aku akan menjadi apa, tapi aku akan melakukan apa nanti. Gitu. Jadi kayak yang aku tahu adalah one day aku ingin tetap ada di dunia psikologi, tapi bisa bersinggungan dengan profesi lain. Mungkin dengan kesehatan masyarakat, public health, atau mungkin dengan neuroscience, atau mungkin dengan kedokteran, atau bahkan mungkin dengan consumer behavior, aku tidak tahu. Yang pasti aku masih akan di dunia psikologi sih. Gimana ntar lah dunia dan semesta, kalau kata anak indie kan, semesta membawaku kemana gitu. Kalau kata anak Twitter malah kasihan banget ya, semesta kerjaannya banyak, dikit-dikit biarkan semesta bekerja. Padahal mau istirahat ya. Oke. Gitu sih. Nah, ini mungkin jawabannya akan menjadi dua hal nih. Jadi pertanyaannya satu aja. Kalau untuk aku pengen kamu memberikan semacam tips and trick untuk mungkin bagi teman-teman yang masih SMA, sehingga kan karena kalau mau masuk psikologi itu mau jadi psikolog itu harus S1-nya psikologi ya. Nah itu tips and trick untuk yang masih SMA, gimana dia, apa yang perlu dia siapkan untuk menjadi psikolog, dan mungkin juga tips and trick untuk yang sudah kuliah S1 psikologi tapi mungkin kan masih ada kegalauan atau ada gimana, atau ada hal-hal yang dia nggak ngerti tentang menjadi psikolog. Nah itu aku pengen kamu memberikan sudut pandangmu terhadap hal itu. Oke, kalau buat yang teman-teman SMA dulu kali ya. Teman-teman yang SMA, kalau misalnya kamu emang mau jadi psikolog menjadi salah satu pilihan karir yang akan kamu geluti nanti. Sebenarnya menurutku adalah jangan langsung dikerucutkan sekarang kalau saranku. Karena bisa jadi itu menutup pintu-pintu lain yang mungkin juga bisa menarik untukmu gitu. Jadi kayak punya pikiran untuk menjadi psikolog itu sangat baik.
gitu, jaga itu, karena kayak itu juga privilege menurutku, nggak semua Hmm. anak SMA sudah tahu akan kemana gitu kan. Ya, Ketika betul. kamu sudah tahu kamu akan menjadi psikolog, pegang itu buat jadi fuel dasar, tapi tetap bukalah pintu-pintu lain gitu. Karena aku juga sering kok, mungkin Riza juga tahu gitu, teman-teman kita di awal-awal ada yang, aku mau jadi psikolog, akhirnya enggak. Ya. Atau kayak kita bisa perfectly picture them menjadi seorang psikolog, tapi ternyata path-nya lain dan dia senang di situ gitu. Jadi kayak boleh punya vision ini, tapi juga jangan sampai menutup ke kesempatan-kesempatan lain. Kemudian apalagi ya, sebenarnya tidak ada dan tidak seserem itu untuk jadi psikolog tuh sebenarnya. Yang penting kamu punya kemauan, karena untuk menjalani proses mapro itu bukan proses yang mudah. Dalam artian tadi kita harus ketemu sama diri sendiri lagi akhirnya gitu kan. Cuman itu nggak usah dipikirin sekarang. Yang penting kamu tahu dulu kamu masuk psikologi and that's enough. Udah, jalanin aja dulu. Nanti di dalam kamu akan nyobain semua bidang, klinis, pendidikan, industri, dan seterusnya. Kamu yang akan menemukan sendiri gitu. Kemana atau bidang apa yang lebih sparks joy gitu kan. Itu Ya. yang perlu dicari sebenarnya. Terus kalau misalnya untuk yang mau berpikir masuk Mapro nih, udah selesai S1, kemudian mau masuk Mapro, yuk dikuatkan tekadnya dan dibulatkan komitmennya. Karena nggak serius ini benar-benar tidak jarang aku menemukan mahasiswa Mapro yang collapse di tengah-tengah, emotionally. Bukan secara finansial. Secara finansial tentu ya ini perlu disepakati juga karena nggak murah. Cuman secara emosional itu luar biasa sih. Perjalanan spiritualku kayaknya itu salah satunya deh gitu. Serius, dan kayak beberapa akhirnya drop banget gitu. Beberapa akhirnya justru bertumbuh sekali dari proses itu. Jadi kayak yang difikirkan jangan hanya tentang pekerjaan apa yang akan kamu lakukan dan memenuhi segala tugas supaya cepat selesai dan dapat ijazah, bukan. Tapi justru gunakan kesempatan kamu mapro untuk kenalan lagi sama dirimu sendiri. Aku pernah ngobrol sama temanku, menurutku dia bagus banget obrolannya. Dia bilang gini, menurut gue privilege besar dari mengikuti pendidikan formal itu bukan ilmunya, Rin. Ilmunya tuh lo bisa dapat dimanapun. Download dimanapun juga bisa, lo baca aja lo bisa. Tapi yang berharga sebenarnya adalah kesempatan yang tidak terbatas untuk berdiskusi dengan ahli di situ. Ya. Dan itu kita nggak bisa putar balik. Sekarang mau ngobrol sama profesor yang tadi disebutin sama Maman, harus bayar berapa ratus ribu atau mungkin berapa juta gitu. Iya. Untuk bisa datang ke seminarnya dan ngobrol setelah seminar. Atau kalau punya privilege yang lebih, kita dekat sama beliau, itu kan hasil dari proses yang kita maintain dari kita S1 gitu kan. Itu mahal, itu priceless. Jadi ketika nanti teman-teman sudah ada di Mapro, gunakan waktu itu untuk cek dan kenalan lagi sama diri sendiri. Dan kalau ada yang dibingungin, tanya dosen, tanya kakak senior, tanya orang yang ada di situ. Mahasiswa tuh punya privilege tahu. Dia boleh salah, nggak harus selalu perfect, nggak akan ada yang marahin kalau dia salah gitu. Kalau udah jadi pekerja, salah dikit, gitu aja lo nggak bisa. Aduh, iya, gitu kan. benar. Kayak benar. gitu. Dan kadang kan kalau jadi orang kayak yang waktu kerja itu kan karena memang udah bener-bener dibayar untuk menghasilkan sesuatu kan. Jadi kadang kayak ada ekspektasinya udah beda banget dengan waktu masih kuliah gitu. Benar-benar. Dan satu lagi sih, ketika kamu memutuskan, aku tidak tahu di bidang psikolog yang lain ya, pendidikan dan industri. Tapi aku secara pribadi di klinis, saranku adalah jangan hanya fokus ke klinis. Please, pelajari kognitif manusia. Menurutku, manusia itu nggak hanya tentang emosi yang terpendam, masa lalu yang terpendam, dan seterusnya. Itu satu hal tapi bukan satu-satunya. Proses berpikir itu seksi banget sih untuk dipahami. Dan again, ini aku dapatkan dari aku ngajar gitu. Proses berpikir manusia, gimana informasi yang dia terima belum berarti itu adalah informasi yang di-retain dalam memorinya, dan apa yang dia jelaskan bisa jadi salah. Itu menjadikan kamu akan lebih sensitif sebagai psikolog menurutku gitu. Dan kayak wisdom itu juga bisa banget didapati dari
belajar tentang kognitif. Karena semakin kamu belajar kognitif, kamu semakin tahu kalau manusia itu tempatnya salah. Iya, Itu scientifically proven gitu. Bukan hanya iya, dari iya, religiously speaking gitu kan, tapi scientifically speaking juga kayak gitu. Manusia itu tempatnya salah gitu. iya, You're not iya, so iya, smart. iya, Dan ya, itu sih menurutku yang suka disalah tangkapkan gitu. Orang-orang mikir klinis tuh ya udah biopsikologi, faal, abnormal, PPDGJ, DSM. Enggak juga iya, sebenarnya gitu. Tapi privilege menjadi seorang psikolog adalah memahami dan melihat perilaku manusia sebenarnya. Dan kalau di iya, Indonesia, psikolog punya privilege lebih besar karena orang-orang merasa lebih legit dan lebih bisa mempercayai apa yang dikatakan psikolog daripada ilmuwan psikologi. Aku tidak iya, setuju dengan ini sebenarnya, tapi ya itu kenyataannya ya di Indonesia masih kayak gitu gitu. Gitu sih, jadi gunakan waktunya untuk mengeksplor banyak hal. Jangan terlalu fokus ke klinisnya aja, tapi ilmu lain juga perlu. Bagaimana, atau mungkin prejudis, atau bagaimana orang konformitas ke orang lain, perilaku orang lain, ini juga sangat berpengaruh sih, sangat berhubungan sama state emosional atau clinical conditionnya seseorang gitu. hmm, Kayak gitu sih Man, kalau dari heeh. aku. Dan itu menjadi alasan juga mungkin ya dulu waktu kita S1 itu mau apapun keminatannya tapi harus ada mata kuliah wajib lintas minat. Jadi kamu tetap harus Mm-mm. belajar tentang prejudis itu kan ada di psikologi sosial kan. Mm-mm. Conformity, terus Betul. beberapa bias itu aku dapat 2 kali, yang satunya di sosial, yang satunya di kognitif. Kognitif. Karena memang ada materi tertentu yang spesifik sosial kognitif. Mm-mm. Kognitif yang Mm-mm. konteksnya adalah ketika sudah ada Berinteraksi interaksi sosial. manusia. Mm-mm. Jadi Betul. kayak nah itu kayak apa namanya? Ya mungkin aku selama ini mikir itu sosial banget, tapi aku mikir oh iya benar juga ya, gara-gara salah mempersepsikan sesuatu bisa ada dinamika di dalam diri orang itu gitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. jadi kayak Betul, ya, betul. Yang menjadikan stigma begitu menjangkit di seluruh dunia, mau semaju apapun dunia, ya tetap ada stigmanya gitu. ya, Ya itu perilaku sosial banget gitu. ya, Itu ya. itu nggak bisa dijelaskan hanya dari perspektif klinis menurutku, sangat egois menurutku. Tapi ketika kita bisa melihat itu dari sudut pandang yang lain, mungkin psikologi sosial, mungkin bahkan ekonomi, mungkin bahkan kebijakan publik, itu ada banget gitu. Itu Ya, menjadikan kamu menjadi orang yang sangat kaya gitu ketika ya, bisa melihat dari banyak perspektif menurutku ya. Gitu sih. ya, ya, ya. Sip, sip, sip. Thank you, thank you. Ini berharga banget sih karena kayak terus banyak pertanyaan ini lagi nih. Ya, ini tentang apa namanya? Yaitu tentang memahami manusia dari berbagai sudut pandang. Pernah ada yang nanya, kenapa di UGM dan di beberapa universitas eh, psikologi itu masuknya di IPS, Hmm, tapi di Unpad masuknya di IPA. IPA Udayana gitu. juga IPA. Udayana juga IPA ya. Nah, terus UNS. ya aku cuman jawab waktu itu jawabannya gini ya, memang nggak bisa ngomongin psikologi itu nggak bisa cuman dari satu sisi. Mungkin akhirnya ada yang memutuskan ini dimasukin ke ranah IPA, ada yang IPS, tapi ya pada akhirnya bagaimanapun itu ranahnya, ya manusia adalah makhluk biologis yang kompleks yang berada di konteks sosial yang juga kompleks. Ya lo kuliah yang di Unpad yang IPA atau di UGM UI yang IPS itu tetap harus dua-duanya. Di UGM IPS tetap belajar kok tentang neuroscience-nya, tentang sisi-sisi bahwa ternyata oksitosin tuh membuat orang menjadi seperti ini. Oh, kalau lagi deg-degan adrenalin jalan, terus kortisol juga banjir misalkan kalau lagi sangat sedih gitu kan. Nah, itu kan kortisol, adrenalin, apa you name it lah, oksitosin. Itu semua kan adanya di biopsikologi atau faal yang sangat tidak IPS itu kan. Tapi kenapa orang ini bisa mengeluarkan kortisol? Barangkali karena konteks-konteks sosial. Jadi kayak nggak bisa di apa? Nggak bisa dipecah-pecah gitu banget, kayak kenapa harus IPA, kenapa harus IPS gitu sih. Gitu. Nah, Menurutku akhirnya kayak itu cuman apa ya? Aku nggak tahu sih. Mungkin ya itu perspektif yang secara umum dianut oleh universitas tersebut atau dalam
yang ditawarkan dalam program tersebut. Maksudnya ketika kamu juga mau apply sebuah universitas kan tiap universitas punya programnya masing-masing ya. Angle Betul. apa yang mau ditekankan gitu, mana yang lebih dikuatkan dan seterusnya gitu. Makanya kayak Udayana sama Unpad mereka milih untuk lebih menguatkan di IPA-nya gitu, atau mungkin yang UGM sama UI lebih ke sosialnya misalnya kayak gitu. Tapi perspektif aja sih gitu. Ya. Aku juga bilang ini ke siswa-siswaku kayak kamu belajar psikologi itu bukan belajar teori, kamu belajar perspektif. Kita belajar perspektif. Yang menjadikan psikologi itu ilmu psikologi ya karena kita belajar perspektif. Dan kita selain mengkritisi satu perspektif yang lain, kita juga mengapresiasi perspektif tersebut gitu. Jadi sama kayak si IPA IPS itu juga sebenarnya perspektif aja dalam memahami tadi yang kamu bilang perilaku manusia. Sebenarnya heart-nya adalah jantung dari ilmu ini ya perilaku manusia gitu dan proses berpikirnya. Itu sih. Betul. Wah, Panjang extend sekali. banyak nggak nih waktunya nih? Ya udahlah ya. Saya tidak disponsori jadi bebas-bebas saja mau ngapain, mau sepanjang apa. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Seandainya ada mesin waktu yang bisa mempertemukan Arindah saat ini dengan Arindah masih sangat muda, misalkan masih SMA lah, gitu. Apa nasihat yang akan Arindah senior berikan kepada Arindah junior yang dia temui berkaitan tentang psikolog ini, profesi psikolog ini? First of all, I would like to say congrats karena kamu bisa menyelesaikan proses belajar ini and you did great, like great. Karena saat itu aku dicerita belum ya? Aku tuh lulus 2 minggu sebelum DO, gitu. Jadi aku menyelesaikan pendidikan ini hampir DO, gitu. Waktu itu rasanya sulit sekali. Jadi ketika sekarang aku bisa berdiri di sini, aku dipercaya orang-orang untuk sharing gitu ya. Dipercaya klienku, bahkan ada klien yang datang berkali-kali, aku merasa kayak, wow Arindah, you did great gitu selama kamu lagi belajar kemarin. Aku ada surat yang dulu ku tuliskan. Jadi waktu kita lagi persiapan mau praktek lapangan, kita semacam ada persiapan. Kemudian salah satu aktivitasnya adalah nulis surat untuk diri sendiri yang lagi PKPP karena proses kerja lapangan tuh emang cukup emotionally draining gitu. Terus kayak mungkin aku baca dikit kali ya suratnya. Dia bilang gini, "Hai Beb, how are you? Apa rasanya jadi anak mapro? Udah lama banget kan kamu tuh nungguin saat ini, dan ketika kamu jadi mahasiswa dan makin dekat dengan profesi psikolog, sekarang kamu udah di ujung nih, tinggal praktik. BB, kamu sudah sangat mencoba berani jujur sama dirimu sendiri, berani mengakui kritik orang lain, mengakui titik lemahmu, berani menerima secara utuh, berani dan mampu mencoba untuk mengeluarkan siapa kamu sebenarnya. Teman-teman mungkin bilang kamu dewasa, beberapa bilang bijaksana, tapi jangan lupa kalau ada bagian dirimu yang masih 22 tahun. Pribadi yang selalu mengajakmu bermain menikmati potongan hidup menyenangkan yang kadang itu membuatmu jauh dari cita-citamu. Biarin aja Rin, biarin aja B, biarkan kamu bermain. Berikan kesempatan pada BB 22 tahun, memberikan warna bahagia di hidup BB yang seperti 25 tahun. Karena dia, kamu bisa menikmati perjalananmu. Dan seterusnya, ini agak panjang, tapi aku jadi ingat gitu bahwa saat itu aku sedang di titik yang cukup banyak mempertanyakan siapa aku dan apakah aku berharga atau nggak berharga gitu. Banyak sekali hal yang sedang terjadi saat itu di hidupku, internal maupun eksternal, jadi kayak rasanya aku pengen banget nyerah man. Aku udah bikin draft untuk keluar dari profesi psikologi, untuk cuti waktu itu, setahun apa 1 semester aku lupa. Naik turun segala macam, tapi kayak sekarang kan aku ketemu sama psikolog juga, aku rutin konsul, beliau bilang jangan-jangan Rin memang kamu tuh harus gitu,
justru proses kamu jatuh waktu itu, proses kamu mengalami depresi dan seterusnya itu yang membuat kamu sekarang bisa sepenuhnya empati sama pasien-pasien kamu. Bisa memahami mereka dengan genuine. Karena kamu pernah di situ. Gitu. Dan ya, kalau aku punya nasihat ke Arinda saat masih mapro, rasanya bukan nasihat, tapi pujian. Kalau dia sudah berusaha yang terbaik dan she did great. Gitu sih. Mantap. Ya. Ini lebih ke apresiasi ya Iya. tentang perjalanan ini. Dan mungkin surat ini cukup menggambarkan betapa kayak berwarnanya ya proses untuk menjadi Mm-mm. psikolog. Tapi Seorang psikolog. ketika itu tercapai ya pasti ada kepuasan yang kayak gak bisa digambarin lah ya. Kayak nggak kebayang sih aku di posisimu terus tiba-tiba sekarang. Ya benar kayak tadi tuh kayak startnya dari mana, terus sekarang bisa didengerin oleh orang apanya omongannya gitu lah. Bener-bener. Bahkan kayak waktu itu, aku ingat banget tahun lalu tuh aku terapi dan tujuan terapinya adalah untuk lebih self-compassion ke diri sendiri. Terus kayak, apaan lu Rin ngisi acara tentang self-compassion, sekarang harus terapi diajakin sama psikolog profesional, lo bayar berapa juta gitu kan, untuk bisa self-compassion gitu. Maksudnya, ini juga yang mau aku sampaikan untuk teman-teman yang berpikir untuk jadi psikolog. Psikolog tuh juga manusia. Even sikat juga butuh sikat lain untuk bersihin dirinya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kayak emang kamu ngerasa kamu nggak bisa, kamu butuh dibantu, ya kamu bantu dirimu sendiri. Lakukan apa yang kamu katakan ke orang lain gitu. Jangan sampai enggak. Terus kayak dan yang namanya manusia ya, nggak mungkin sih menurutku ada manusia yang nggak pernah luka. Ya. Main sepeda aja ada jatuhnya gitu kan, ada keseleonya gitu. Jadi pasti ada luka-lukanya gitu, dan nggak apa-apa, justru itu yang bikin kamu jadi mungkin malah jadi pribadi yang lebih kuat gitu, karena kamu pernah ada di posisi itu dan tahu. Minggu lalu tuh aku nggak tahu sih ini apa, tapi sepertinya aku dapat panic attack karena kayak denyut jantungku bisa sampai 134 per menit gitu. Aku pakai yang jam tangan itu kayak sampai setinggi itu gitu. Terus kayak aku nggak bisa nafas, aku jalan-jalan muter-muter rumah keringetan. Dan attack pertama kali itu setelah aku ngisi webinar. Jadi kayak yang bener-bener kerasa ya, selesai ngisi webinar aku basah. Badanku tuh basah, rambutku lepek gitu. Keringetan banget, padahal aku di AC di kamar. Habis itu kayak hari Minggunya, hari Seninnya, dan seterusnya tuh aku itu ada serangan-serangan, beberapa kali serangan, sesak nafas, dan seterusnya. Kayak sampai sekarang pun Arinda yang kamu ajak ngobrol sekarang pun masih struggling dengan situasinya gitu. Jadi kayak nggak apa-apa teman-teman, kamu mau jadi psikolog bukan berarti kamu harus bersih dari jadi semua orang. Yes, tanpa betul. luka. Bukan bener, pas lulus kamu dapat surat izin praktik bukan berarti kamu sudah lulus juga dari luka-lukamu. Enggak. Kamu masih akan terus berproses sih menurutku, dan sangat penting untuk menyampaikan itu ke orang-orang terdekatmu. Bahkan mungkin kalau memang harus sampaikan ke pasien juga sampaikan aja menurutku ya. At least ini yang ku pahami dan ku anut sampai sekarang. Mungkin ada pendapat yang berbeda. Tapi menurutku so far aku selalu, ketika aku rasa aku butuh cerita, aku akan sampaikan ke pasienku kalau saya pun pernah loh di posisi itu dan nggak apa-apa, yuk bareng-bareng gitu. Kayak gitu sih. Being genuine tuh bukan hanya sekedar dengerin terus angguk-angguknya kelihatan tulus atau empatinya kelihatan alami. Enggak juga gitu. Enggak hanya tentang itu. It's one thing but it's not the only thing from being of being a genuine person gitu. Gitu. Sip. Insightful sekali ya. Jangan-jangan kamu habis menutup ini apa namanya video ini langsung Sepertinya sih sekarang respon fisikku belum gitu, kayak masih gitu ya? Masih aman sih. Masih aman. Thank you banget. Makasih loh Man, sama-sama. Makasih sudah diberikan kesempatan juga, kayak akhirnya bisa, semoga tersampaikan. Semoga informasi ini bisa sampai ke teman-teman yang mungkin lagi butuh juga. Iya, dan kalau ada yang pingin
eh, konsul ke Ibu Arinda juga bisa jadinya nantinya ya. Tadi di mana sih tuh? Aku lupa Bu. Di Mana 3 tuh? generasi. 3 generasi. Institusi yang membawahiku adalah 3 generasi, boleh dicek di Instagramnya @3generasi. Kemudian 3 generasi ini membuka online dan offline. Offline-nya ada di Klinik Brawijaya Kemang. Silakan bisa telepon langsung ke adminnya atau mendaftar lewat 3 generasi. Gitu. Ya, sip. Siapa tahu nanti ada yang bisa apa namanya? Ya namanya orang juga ya, pasti ada sesuatu yang harus diselesaikan. Ya, Muhammad Riza Rahman dari dulu tidak mau menyelesaikan sesuatu itu waktu kerja, baru akhirnya kayak oh iya ternyata ada ya ini ya begini-beginian ya. Udah Nah, udah Maman adalah mengganggu sekali. contoh. Ya, Iya, gimana? Riza adalah contoh yang menurutku waktu masih S1 itu cukup distant dengan emosinya gitu. Nggak ada tuh obrolan yang membahas emosi tuh, nggak ada. Obrolan Arinda dan Riza tuh adalah obrolan saintifik dan ilmiah gitu. Intelektualis sekali gitu kan waktu itu. Ya. Tapi kemudian beberapa kali ada bocor-bocor dikit gitu kan. Beberapa kali bilang capek lah, apalah gitu. Sampai akhirnya Riza mengambil keputusan untuk konseling. Dan itu kayak, wow, itu achievement gak sih? Dan komentar psikolog ini yang aku ngerasa cocok banget, ini emang sangat senior, akademisi Ini psikolog juga. yang sama by the way dengan psikolog Psikolog saya. yang sama. Kami konsul di psikolog yang sama. Akademisi juga, dosen UI ya, sangat senior. Psikolog yang lain kayaknya banyak yang kenal ya, kalau disebut nama. Karena sangat senior dan kiprahnya di Indonesia. Itu langsung nembak. Waktu itu kayak, aku kagum waktu itu kayak, dia langsung nembak. Kamu itu tumbuh menjadi manusia as a intellectual being. Tapi kamu harus juga memperhatikan sisi lain bahwa manusia itu juga emotional being, bahwa manusia itu juga social being gitu. Yang kayak ya kayak tapi dan aku merasa kagumnya ke dia karena dia melihat aku sebagai orang yang sangat intelektual, maka pendekatan dia jelasin ke aku, pendekatan dia nge-treat aku itu juga aku rasa sangat intelektual. Bahkan dia minta aku baca beberapa hal termasuk buku, terus mungkin kayak ada artikel jurnal gitu-gitu. Nah itu terus cara ngomong dia itu aku rasa itu nggak disamaratakan ke semua klien sih ya, karena modelnya begini aja, model kliennya begini, terus kayak ya dia harus sampaikan itu gitu. Oke deh. Thank you Arinda. Semoga Sama-sama. nanti sesi ini bermanfaat buat yang mendengarkan atau yang ngomong juga. Karena yang ngomong juga butuh manfaat yang lain. Betul, thank you Arinda, semoga sukses terus perprofesiannya, bahagia menjalaninya dan mendapatkan makna-makna yang bisa ya yang selama ini mungkin sama-sama kita cari gitu. Amin. Kamu juga semoga karirnya juga terus berjalan di ranah yang membuat kamu happy juga ngejalaninnya. Terus sehat-sehat juga kayak tahun 2020-2021, doa kita sesederhana yang penting sehat ya. Sehat. Yang penting sehat. Ya itu aja sih sebenarnya. Juga buat pendengar juga semoga sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada. Ya, siap. Thank you. Bye-bye.